Memang suplemen Atomi ini lumayan banyak. Saya bilang lebih dari mungkin belasan bahkan mungkin 20 ya untuk yang di Korea. Atomi selalu waktu mengeluarkan produk, mereka tidak asal launching produk yang menurut mereka tidak dibutuhkan ya. Contohnya misalkan kayak ada vitamin-vitamin yang Atomi pun belum ada gitu ya. Belum ada bukan artinya Atomi tidak bisa mengadakan, tapi dianggap tidak dibutuhkan ya. Jadi vitamin yang suplemen terutama yang Atomi keluarkan ini semua adalah esensial. Esensial artinya apa? Ini akan sifatnya komplementari, melengkapi satu sama lain ya. Dan semua dosis yang Atomi suplemen anjurkan itu dalam dosis yang batas aman ya. Kecuali kalau orang ini sudah melewati dosis yang Atomi anjurkan ya, misalkan seperti spirulina kan Atomi anjurkan 2 ya. Tapi ada orang-orang yang jadi dokter sendiri ya, dia minum boleh 10 gitu ya, ataupun boleh 12. Nah, itu sudah di luar level yang dosis Atomi anjurkan. Nah, itu mungkin ya bisa membahayakan kalau melebihi apa yang dianjurkan. Tapi kalau semuanya diambil dalam batas yang Atomi anjurkan, walaupun diminum semuanya ya, misalkan ada 20, saya nggak tahu angka pastinya berapa, saya hanya kira-kira mungkin belasan sampai 20, kalaupun diminum semuanya, itu tidak akan ada kontradiksi. Nah, kontradiksi sendiri ini sebenarnya kata yang untuk obat-obatan. Medicine itu ada kontradiksi. Kenapa? Karena obat-obatan itu ada toksin ya, ada racun. Nah, racun ini kalau terlalu banyak terakumulasi dalam waktu singkat, ini liver hatinya kita akan menjadi berat. Akan terjadi namanya jadi keracunan ya, keracunan obat. Nah, tapi kalau suplemen tidak ada yang namanya kontradiksi. Kenapa? Karena memang sifatnya ini adalah suplemen. Suplemen kan untuk tambahan ya. Kecuali ya kembali lagi kalau minumnya sudah overdosis gitu ya, hemohim. Kalau hemohim saya yakin Anda mau minum 10, satu box pun nggak ada masalah. Misalkan ya, vitamin A yang untuk lutein ya. Lutein kan ada vitamin A. Nah, vitamin A saya tahu itu tidak boleh overdosis karena akan terjadi efek samping. Tapi kalau seperti vitamin C ya, karena ini adalah larut dalam air, itu akan dibuang di dalam air seni ya. Untuk walaupun kita minum vitamin C misalkan 10 saset gitu ya, sampai 5.000 miligram. Nah, itu akan terbuang ke dalam air seni ya. Jadi ada memang beberapa vitamin kalau sampai kelebihan overdosis itu akan terbuang. Tapi kalau dari sifat kontradiksi ya, suplemen Atomi tidak akan mengkontradiksi satu sama lain karena ini bukan obat. Kecuali kalau tadi saya bilang kalau ada toksin, nah itu bisa kontradiksi dengan obat yang lain gitu ya. Nah, ini dianjurkan dikasih jeda. Tapi kalau hemohim dengan vitamin-vitamin yang lain ini Anda bisa minumnya sekaligus ya. Kecuali kalau hemohim kan minumnya dalam perut kosong ya, sebisa mungkin dalam perut kosong karena itu yang terbaik supaya badan kita bisa serap semua cairan hemohim tersebut. Tapi kalau vitamin-vitamin yang lain ini dianjurkan setelah makan atau dengan makanan ya, seperti vitamin C disarankan Anda setelah makan spirulina. Nah, ini sekali lagi spirulina ini beda ya, karena kalau Anda mau kurus minumnya sebelum makan perut kosong nggak masalah. Saya sering sekitar jam 10, jam 11 malam, perut saya biasa lapar ya. Biasa kalau saya dulu masak Indomie gitu ya. Nah, itu kan berbahaya ya. Karena akan terjadi namanya badan nggak istirahat dan usus kita bekerja ekstra keras. Karena pada saat tidur itu kalau bisa usus sudah bersih. Biasanya kalau malam saya minumnya spirulina perut kosong, itu nggak masalah ya. Tapi seperti kayak pomegranate, ataupun inner collagen, ataupun omega 3, yaitu dianjurkan setelah makan. Dan kita pernah lihat videonya Chairman Pak Kangil, dia sekali minum vitamin itu ditumpukin semua. Jadi dalam satu genggaman semua masukin, pagi-pagi dia minum. Nah, itu yang menurut saya ya, yang terbaik minum suplemen itu pagi hari setelah sarapan ya, karena kita beraktivitas, kita mau semua vitamin ini terpakai oleh tubuh kita. Memang ada beberapa vitamin yang dianjurkan sebelum kita tidur seperti laktium ya, seperti milk thistle 2 kali 1. Nah, yang keduanya ini malam hari ya. Jadi kembali lagi kepada pertanyaan, kalau dibilang aman, selama ini dikonsumsi dalam anjuran yang Atomi berikan, aman ya. Mau konsumsi sepanjang waktu sampai meninggal, aman ya.
Tapi Pak Mike, ini jadi mahal gitu ya. Kalau dihitung-hitung, kalau kita minumin semua, jadi mahal. Nah, kalau mahal itu subjektif ya. Kalau misalkan gini, pomegranate ya, satu saset 15 gelas jus pomegranate atau merah delima. Nah, itu kalau kita minum jus yang diperes langsung dari pomegranate 15 gelas, mahal sekali. Ya, terus vitamin C, satu saset ini setara dengan 2 kilogram jeruk sunkist. Kita beli jeruk sunkist 2 kilogram, kita peresin, nah itu setara dengan satu saset. Atomi punya vitamin C hanya 3.000 perak, kalau 2 kilo jeruk sunkist, yang saya tahu ya itu sekitar 100.000 kan. Mahal. Jadi kalau kita bilang mahal dibandingkan kita makan dari buah-buahan atau yang asli dari makanan, itu jauh lebih mahal. Ya. Dan misalkan omega 3. Omega 3 atomi kalau kita makan sehari 2 kapsul, itu setara kita makan ikan 5 ekor. Nah, Anda hitung sendiri, ikan 5 ekor berapa duit? Dan kalau kita punya istri, udah 10 ekor ya. Kalau anak kita satu, udah 15 ekor sehari. Nah, kita mampu nggak beli ikan sebanyak itu? Ya, mendingan kita jadi nelayan gitu ya. Nah, suplemen ini adalah alternatif yang jauh lebih murah daripada kita beli makanan yang asli. Ya, makanya orang nggak mampu kalau untuk bisa melengkapi semua vitamin yang diperlukan oleh tubuh, karena ini semua diperlukan. Yang tadi saya bilang, semua esensial. Tidak ada vitamin atomi yang akan tumpang tindih gitu, yang akan terjadi kelebihan dosis, itu nggak akan terjadi. Ya, semua kalau kita minum 20-20-nya, semua ini akan melengkapi satu sama yang lain. Nah, kalau dibilang mahal, ya kalau orang yang nggak peduli akan kesehatan, dia akan bilang mahal. Tapi kalau orang yang makanin dari makanan-makanan organik, ya minumin buah-buahan, jus-jus gitu ya, itu jauh lebih mahal. Tapi dengan suplemen jauh lebih murah. Nah, hebatnya Atomi berikan peluang untuk semua yang mau hidupnya sehat ya, yang jauh lebih sehat dengan suplemen Atomi, ada peluang bisnis yang dengan lama-lama kita mendapatkan pairing kan, penghasilan kan. Nah, penghasilan ini bisa menutupi kebutuhan suplemen kita, skincare kita, peralatan mandi kita ya sampai di dapur. Kayak saya minum ini semua nggak pakai duit saya, nol. Ya, saya nggak bayar. Bahkan saya mandi pun saya nggak bayar karena komisi yang saya terima dari Atom itu sudah jauh melebihi pengeluaran saya. Ya memang awalnya saya bayar dulu gitu ya. Tapi sekali saya bayar, saya mikir mau sampai kapan saya bayarin terus gitu ya. Hemohim 1.400.000. Ya itu kan menurut Indonesia ya beberapa bilang mahal gitu ya. Tapi waktu itu saya mikir gini, gimana kalau saya bisa pakai Hemohim gratis? Nah itu adalah target pertama saya dulu. Ya, saya nggak mikirin yang kelebihan lah, yang jauh-jauh. Pokoknya saya mau minum Hemohim dulu, gratis. Nah itu saya kejar, berarti kan 2 kali pairing kan, 1.600.000-an udah free. Nah, lama-lama dari 2 kali pairing, 3 kali pairing, 4 kali pairing. Lama-lama tiap hari saya pairing plus mastership bonus. Jangankan suplemen, saya mau beli mobil baru cicil juga bisa gitu. Saya mau KPR rumah baru pun bisa dengan penghasilan Atom. Nah, itu ya, saya anjurkan pertama kita coba yang memang kita butuhkan. Ya, tidak disarankan langsung beli semua vitamin, tidak ya. Anda mau coba vitamin C dulu karena memang ya ini yang paling murah ya menurut saya hanya 3.000 perak. Terus mau coba spirulina hanya 5.000 perak, lalu naik lagi ke Hemohim ya sekitar 20 ribuan per saset. Nah, Anda bisa upgrade diri Anda. Sekali Anda sudah upgrade dan Anda berasa ada nilai tambah dari vitamin suplemen Atomi berikan atau produk-produk yang Atomi Anda sudah coba, Anda cerita akhirnya mendapatkan penghasilan ya. 구독, 좋아요 눌러주세요.